Baik, perkenalkan nama saya Dewi Satya Wardana di B1S12309 dan saya akan menjelaskan mengenai double linked list untuk melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Mungkin bisa kita perkenalkan dulu. In a single linked list, each node maintains a reference to node that is immediately after it. Maksudnya, kalau linked list itu, node itu memiliki referensi ke node yang ada setelahnya, yang ada berikutnya. Di mana ada batasan, recently linked list, limitation of linked list. It is difficult to efficiently delete a node at the tail of the list. Maksudnya, uh, keterbatasan pakai single linked list itu adalah kita susah untuk menghapus node yang ada di tail. Yang paling ujung itu susah untuk kita hapus, gitu. More generally, we cannot efficiently delete an vertebrate node from an interior position of the list if only given references to the node. This is because we cannot determine the node that immediately precede the node to be deleted. Wait, saya harus memproses ini dulu. Nah, jadi masalah lainnya itu adalah untuk menghapus node dengan posisi yang ada di tengah, diberikan referensi ke node yang ingin dihapus, kita tidak dapat dengan mudah mengakses node sebelumnya, yang berarti berfungsi untuk memperbarui referensi yang ada pada node sebelumnya. Maksudnya, jadi masalahnya itu adalah menghapus node di posisi tengah. Jadi kalau kita mau hapus di posisi tengah, jika hanya diberikan referensi ke node yang ingin dihapus, oke, kita tidak dapat dengan mudah akses node sebelumnya. Iya, tuh. Jadi maksudnya, misal dari gambar ini, saya menghapus, oke. Node yang ini untuk akses yang ini itu susah karena misalnya kita dapat 99 juta dan ini itu datanya 98 kita hapus yang 99 itu susah. Itu maksudnya kurang lebih. Nah, berdasarkan linked list, kita tidak dengan mudah menemukan node yang berada di tepat sebelum node yang akan dihapus yang menyebabkan kesulitan untuk memperbarui referensinya. Nah, makanya itu kita pakai yang namanya double linked list. Oke. This overcome by a double linked list, but which not keep this. Nah, jadi bagaimana mengatasi this limitation of single linked list is overcome by a double linked list structure, where each node gives an explicit references to the node before it and references a node after it. Oke, jadi maksudnya this limitation of single linked list. Nah, batasan-batasan yang tidak bisa diselesaikan oleh linked list tadi itu bisa kita atasi pakai double linked list structure yang dimana setiap node itu akan memiliki explicit references ke node sebelum dan node berikutnya. This allow a one-time operation both for instance deletion and arbitrary position. Jadi setiap dua referensi gitu kan operasi dan penghapusan dengan waktu itu bosan singkat waktu. Ini berarti operasi bisa dilakukan dengan cepat tanpa menjelajahi seluruh. Kayak ini untuk menghindari kesulitan saat beroperasi di bagian awal dan akhir, double linked list itu menambahkan di awal dan node trailer di akhir daftar. Node header ini berfungsi sebagai penanda atau pembatas. Nah, di sini kita punya yang namanya sentinel. Mana node header disebut
Dummy node atau sentinel, mereka itu tidak menyimpan data atau elemen, melainkan hanya berfungsi sebagai pembatas atau penanda. Sentinel itu yang ini. For an empty list, oh ini header. I see. Ini menurut sentinel. For an empty list, the next field of header points of the trailer, and the previous field of the trailer points the header. Ini maksudnya double linked list yang kosong, next dari node header itu menunjukkan ke node trailer, dan next dari node trailer itu menuju ke node header. Ini memastikan bahwa daftar kosong tetap terhubung dengan benar meskipun tidak ada elemen yang disimpan di dalamnya. Nah, kalau bisa lihat di gambar itu ada struktur double linked list yang melibatkan node header dan trailer di antara node-node trailer dan beberapa elemen seperti JFK, PVD, dan lain sebagainya masing-masing terhubung ke referensi preference. Di sini juga dijelaskan mengenai penggunaan sentinel yang menyederhanakan logika operasi, di mana dalam double linked list dengan hanya node header di awal dan node trailer di akhir, kita tidak memiliki kasus khusus untuk node yang berada di ujung daftar, baik di awal ya, buat kode atau logika program lebih baik, lebih sederhana dan mudah dipahami. Ini didapat juga the header trailer nodes they will change only the nodes between them change. Maksudnya mengubah header dan trailer itu berfungsi sebagai pembatas penting berubah. Node yang ada di antara keduanya di kedua signal ini itu berubah. Maksudnya kayak pengisian atau penghapusan yang itu pasti ada di antara kedua header dan trailer. Ya, ini tuh mengurangi kompleksitas dan menolak untuk daftar karena kita selalu tahu posisinya di midlane. Untuk insertion dan deletion lainnya itu dapat diperlakukan secara terpadu. Semua operasi pengisian dan penghapusan dalam double linked list itu dapat dilakukan dengan cara yang seragam. Seperti tadi, setiap kali kita menambahkan atau menghapus node itu selalu dilakukan di antara dua node yang sudah ada. Ini misalkan perbedaan perlakuan antara input dan juga hapus. Ah, oke. Ini sama masih ingat penjelasan kayaknya. Di sini dijelaskan mengenai langkah-langkah bagaimana kita menginsert sebuah node di dalam double linked list. Jadi kan kita harus tahu dulu kalau misalnya satu node dalam double linked list itu mereferensikan kepada 4 elemennya itu sendiri. Iya nggak sih? Seingat saya ya, kalau saya baca juga lagi, seharusnya elemennya itu ada 4. Header, trailer, elemen harus keluar. Misalkan dalam lalu list ada berapa referensi node. Press next. Ini kan sentinelnya, kan saya baca-baca lagi deh sekali. 3 ya. Kalau oh iya kayaknya 3. Kalau yang single itu 2. Cuman ada si ini elemen sama referensi ke next gitu kan. Kalau untuk double linked list itu dia ada 3 berarti ya harusnya. Dan mungkin penjelasannya juga
Untuk yang kemarin, mungkin sudah banyak yang saya sudah agak lupakan karena di shoot kemarin. Ini tuh ada dua header dan trailer Sentinel yang isinya itu kosong gitu. Karena setiap node itu harus mereferensikan kedua, yaitu pref dan juga next gitu kan. Nah, jadi di sini itu dikasih lihat bagaimana tahapan-tahapan kita akan melakukan insert sebuah node ke tengah-tengah linked list, double linked list. Jadi misalnya kita punya sebuah linked list, double linked list, isinya itu node BWI, JFK, dan SFO. Terus kita memasukkan PVD ke tengah-tengahnya. Jadi pertama, kita insert saja dulu PVD, dan kita buat referensi dari uh, referensi prefnya PVD itu ke JVK, dan referensi nextnya PVD itu ke SFO. Nah, nanti satu persatu kita lepas yang dari JFK dan lihat Tuhan bisa menuju seperti itu cara insert linked list. Dan kalau misalnya kita taruh di awal bagaimana, ya mirip-mirip saja seperti tadi. PVD-nya itu kita taruh di antara header, misalnya kan yang paling awal kita taruh di antara header dan BWI. Kita buat agar PVD itu mereferensikan panahnya, preferensikan prefnya itu ke header, dan nextnya itu ke BWI gitu. Itu Sentinel. Do the use of Sentinels and implementation can be used with the Lightning. Oh ya, kalau dihapus juga caranya sama. Kita masuk ke codingannya. The part that I hate the most. Terus saya lupa lagi kasih lihat ke layar. Misalnya saya lupa kasih lihat ke layar. Buat double linked page.
Okay, okay. Yeah,
Astaga. Nah, kalau misalnya kita lihat di ini, itu menerapkan apa yang dijelaskan tadi di sini. Pertama kita tahu dulu kalau misalnya dalam double linked list itu ada tiga, utamanya itu ada namanya itu sendiri, ada track dan juga index. Terus di dalam linked listnya kita punya header yang itu isinya itu node ini kan, yang headernya itu referensi ke node ini, trailernya juga kan. Dan untuk header nextnya itu adalah trailer. Jadi kalau misalnya masih kosong, header itu akan mereferensi ke ekor. Dan ekor itu juga akan mereferensi ke kepala. Mulai dari sesi itu nol. Dan di sini kita punya juga function yang return size, di length, panjang dari list. Terus kita juga punya function yang mengecek apakah itu kosong. Di sini ada yang untuk memasukkan nilainya gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita memasukkan node baru pakai newest, ini baru artinya self.node diakses node yang ini, node dia masukkan elemennya berapa, beratnya itu bentuk yang pref, dan ini sini kalau kita lihat beratnya itu kan ya pred.next, berarti pred.next ini itu merujuk ke diskursi. Misal pakai gambar yang tadi ya, gambar yang tadi dot next. Misal saya isi di sini pred.next itu yang ini, nextnya jadi ke sini gitu. Iya, betul. Betul. Saya juga jadi paham. Lah, kita lihat juga kurang lebih begitu. Kita masuk cek dulu yang lain. Di sini dijelaskan mengenai implementing the queue with double linked case. Jadi eh, implementasi DQ itu sebelumnya berbasis array, ya kan yang berbasis array. Mencapai waktu operasi amortize atau focus satu. Ini berarti rata-rata waktu operasinya itu konstan, tetapi kadang-kadang bisa lebih lama. Misalnya saat array perlu diubah ukurannya. Dengan implementasi berbasis double linked list, semua operasi DQ dapat dicapai dalam waktu worst case
O1. Artinya operasi itu akan selalu kontak. Nah, di sini juga ada penggunaan sentinel atau node penjaga, di mana dijelaskan sentinel itu kan header dan trailer dalam doubling checklist. Header itu tidak menyimpan elemen pertama. Elemen pertama yang ada itu adalah node setelah header. Trailer juga tidak menyimpan elemen terakhir, tapi yang menyimpan elemen terakhir itu adalah yang sebelum trailer. Sentinel ini menyederhanakan penanganan kasus-kasus tepi atau edge case, seperti daftar kosong atau menyisipkan menghapus di awal dan akhir daftar karena selalu memiliki node yang sudah ada referensi. Metode yang diwarisi. Misal kita mau insert between dan delete node, ada inheritance di kelas anak. Ini menyeratkan bahwa implementasi DQ akan menggunakan metode dasar dari double linked list untuk melakukan operasi penyisipan atau penghapusan node awal atau akhir DQ. Singkatnya, gitu. Tes, tes, tes. Dari tadi suara saya tidak kedengaran. Jadi, jelaskan secara singkat saja tentang bagaimana kira-kira kode secara karena dijelaskan di sini kelas baru sekarang TQ yang menurunkan ini dari double linked base. Pertama untuk first, maksudnya ini input first mungkin insert first. Oh bukan. Di sini untuk mengecek nilai node paling awal dan bukan nilai header, kan headernya kosong. Di sini kita cek dulu kalau misalnya self is empty itu nilainya true, dia akan memunculkan trace atau peringatan error DQ is empty dan dia akan mereturn. Dan kalau else-nya di sini else-nya tidak ditulis pakai return, else-nya itu dia akan mereturn nilai dari self header, jadi akan diakses self header next element, berarti dia akan akses elemen dari satu node setelah header. Di sini dia akan cek node last sama kayak tadi dia cek juga is empty, terus dia akan mereturn dengan kalau misalnya else dia akan mereturn nilai self trailer per elemen itu. Nah, di sini juga ada insert first. Ini ada insert between. Ah ini yang insert between. Ini kan sudah deh tadi sudah. Nah, kita pakai insert between. Kita masukkan self header. Ya pokoknya begitu lah. Jadi begitu. Di sini kita coba saya input insert first 10, 15, insert test 5 minus 1. Itu urutannya nanti dari ini seperti ini. Karena di sini, oh ya kan pasti kita kira 10 duluan, karena enggak, ini tuh 10 jadinya terakhir. Terus 20, berarti 20, 15, 10, terus minus 1, minus 5. Minus 1, gitu deh. In,
Ini positional list ABT, abstract data type. Ini yang dibahas. Pertama dibahas tentang keterbatasannya data abstract data type. Kalau tipe datanya itu telah dibahas sebelumnya seperti stack, queue, dan double-ended queue atau queue. Hanya mengizinkan operasi pembaruan insert dan delete yang terjadi di salah satu ujung urutan depan atau belakang. Artinya tidak ada yang menyisipkan atau menghapus elemen di tengah-tengah daftar secara langsung. Jadi kalau misalnya kasusnya kayak bagaimana jika seorang pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket. Ini menunjukkan kebutuhan untuk menghapus elemen dari tengah antrian. Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada posisi tertentu. Ini menunjukkan kebutuhan untuk menyisipkan elemen. Paham? Maksudnya begini, misal saya lagi antri dan saya kayak tadinya mau antri untuk beli tiket, kan, antri tiket, tapi saya mau buru-buru pulang karena ada masalah. Itu berarti harus kita hapus elemen yang ada di tengah-tengah. Terus untuk kasus misalnya lagi menteri makanan, terus tiba-tiba ada teman saya yang mau potong, saya kasih. Proses ini tidak bisa ditangani dengan efisien kalau misalnya kita pakai stack queue dan back queue. Jadi kita harus pakai list ADT atau abstract data type, di mana kebutuhan dari studi awal kasus di atas itu memotivasi adanya ADT. Yang lebih umum yaitu positional list ADT, yang memungkinkan pengguna untuk mereferensikan elemen di mana saja dalam sebuah urutan, tidak hanya di ujung. Ini juga memungkinkan untuk melakukan penyisipan atau insertion dan penghapusan atau deletion. Di dalam array basic baru, indeks integer misalnya 0, 1, 2 itu adalah cara yang sangat baik untuk mendeskripsikan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisian dan penghapusan harus dilakukan. Ini karena array menyediakan akses langsung atau random akses ke elemen berdasarkan indeksnya. Indeks numerik bukan pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam linked list karena kita tidak bisa mengakses elemen secara efisien dengan mengetahui indeksnya. Berbeda dengan array, linked list tidak memiliki akses langsung. Untuk menemukan elemen pada indeks tertentu dalam linked list, kita harus menelusuri traverse daftar secara berurutan, mulai dari awal atau akhir sambil menghitung elemen yang dilewati. Ini berarti akses elemen di tengah itu akan membutuhkan waktu O ke N yang tidak efisien. Indeksnya juga berubah atau tidak stabil, di mana indeks juga bukan abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal dalam beberapa aplikasi. Karena indeks suatu elemen itu dapat berubah seiring waktu. Jika ada penyisipan atau penghapusan yang terjadi di awal urutan, misalnya jika Anda memiliki elemen di indeks 5 dan elemen di indeks 0, dihapus elemen Anda yang semulanya dari indeks 5 sekarang berada di indeks 4, ini membuat indeks menjadi tidak stabil dan sebagai lokasi permanen. Gitu. Nah ini contohnya. Yang tadi saya bilang sih kalau beli tiket setuju uang gitu. Berdasarkan positional ini kita. Jadi simpelnya positional ini sudah lupa tadi itu tetapi tahu tahu ini baik ada sampah aku ini. Jadi di sini dijelaskan mengapa kita butuh cara merujuk posisi paket transparansi yang lebih baik daripada indeks angka, yaitu dengan aplikasi pengolah data atau word processor. Jadi, anggaplah dokumen atau teks itu seperti urutan panjang dari banyak huruf atau karakter. Sisi input yang tidak bilang hapus huruf indeks ke 10 atau sisipkan huruf indeks ke 5. Kita menggunakan kursor. Kursor itu adalah penanda. Oh, kayak
Itu kursor yang tunjuk-tunjuknya itu. Visual yang menunjukkan di mana Anda sedang berada dalam dokumen. Kursor ini memungkinkan kita melakukan operasi yang seperti hapus huruf di tempat kursor berada di sisi kanan baru. Tapi setelah kursor ini alami dan tidak dengan ini posisinya juga stabil ketika ingin merujuk ke posisi tertentu dalam dokumen yang sifatnya tetap seperti awal paragraf ini atau akhir bab ini. Kita tidak perlu posisi berubah-ubah hanya karena kita menambah atau mengurangi beberapa kata di bagian sebelumnya. Kita butuh cara untuk merujuk ke lokasi internal yang tidak terpengaruh oleh perubahan lain di dokumen. Jadi bisa nggak kita pakai sebuah node references as a position? Jadi keuntungannya linked list itu memungkinkan kita untuk menyisipkan dan menghapus elemen di mana saja dengan cepat, asalkan kita sudah punya referensi atau tahu node mana yang diubah. Ini membuat ide menggunakan node itu sendiri sebagai petunjuk posisi sangat menarik. Masalah dengan penggunaan node langsung akan melanggar prinsip desain, meskipun menarik, menggunakan node secara langsung atau memberikan kepada pengguna akan melanggar prinsip OOP. Terus alasan tidak mengizinkan penggunaan node langsung itu adalah penyederhanaan untuk pengguna di mana akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu pusing melanjutkan implementasi seperti referensi node level rendah atau penggunaan sentimen node. Mereka hanya ingin merujuk ke satu posisi, keamanan dan ketahanan, robustness. Jika pengguna bisa langsung mengakses dan mengubah referensi node, mereka bisa secara tidak sengaja merusak struktur data, misalnya membuat pointer salah, menciptakan loop atau menyebabkan data hilang. Dengan mencegah akses langsung, kita menjaga integritas struktur data, fleksibilitas dan peningkatan kinerja. Enkapsulasi memungkinkan kita untuk mengubah dan mendesain ulang bagaimana data disimpan secara internal. Misalnya jika ingin mengoptimalkan kinerja di masa depan tanpa harus mengubah kode pengguna yang menggunakan data tersebut. Kan konsep positional list. Jadi, positional editing itu cara umum untuk memandang urutan elemen yang memungkinkan kita mengidentifikasi lokasi spesifik suatu elemen yang ada di dalamnya. Positional editing itu menyediakan tipe data abstrak yang lebih sederhana untuk posisi. Nah, fungsinya itu penanda. Posisinya juga tidak terpengaruh oleh perubahan. Apa itu instance atau posisi? Instance itu adalah posisi objek sederhana. Ia hanya mendukung satu metode utama elemen. Metode ini mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P tersebut jadi posisi. Itu sendiri tidak langsung elemennya, tetapi ia adalah pemegang yang memberikan kita penggunaan posisi. Objek posisi digunakan sebagai parameter untuk beberapa metode, misalnya hasilkan setelah posisi ini. Dan sebagai nilai yang dikembalikan dari metode lain, misalnya kembalikan posisi dari elemen pertama. Coba saja di sini ada L first itu mengembalikan posisi elemen pertama dalam daftar L. LS itu yang terakhir, L before itu berada di posisi sebelumnya, L after menggunakan posisi tepat. L after berada tepat posisi P setelah P. L is empty itu mengembalikan true false. Kalau dia kosong, ini len itu untuk panjangnya. Iter itu mengembalikan elemen-elemen yang terdaftar. Terus ini juga add first, menyisipkan elemen baru, menyisipkan elemen baru di akhir itu add last, add before itu di tengah-tengah sebelum, add after itu tengah-tengah setelah, ada yang replace juga untuk mengganti, dan ada delete. Penjelasannya first dan last itu menggunakan posisi bukan elemen ya. Posisinya yang dikembalikan bukan elemennya. Terus dapat mengakses posisi berdasarkan elemen.
Nah, kemudian begitu, sini juga ada lat menggunakan elemen 8 gitu loh. Ini intinya nggak penting. Ini penting hubungan tadi. Kita langsung ke sini saja karena keterbatasan waktu perekaman yang juga keterbatasan penyimpanan salah. Nah, di sini dijelaskan masalah dari implementasi yang tadi. Kalau implementasi daftar favorit misalnya daftar item itu sering diakses sebelumnya waktu untuk mengakses elemen E sebanding dengan indeksnya. Artinya jika E adalah elemen terpopuler ke dalam daftar, maka akses ke elemen itu membutuhkan waktu 0K, semakin jauh dari elemen dari awal daftar, semakin lama yang dibutuhkan untuk mengaksesnya. Terus juga ada locality references, dengan locality references ini yang dilakukan secara umum dalam ilmu komputer yang menyatakan bahwa jika suatu elemen baru saja diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Contohnya adalah halaman web yang baru saja dikunjungi pengguna. Ada kemungkinan besar pengguna akan kembali mengunjungi halaman itu lalu lagi segera. Ada juga move to front heuristic. Algoritma itu memanfaatkan prinsip locality of reference untuk meningkatkan kinerja metode akses. Nah, ide utamanya itu apa? Setiap sebuah elemen diakses, elemen tersebut langsung dipindahkan ke bagian paling depan. Harapannya dengan memindahkan elemen yang baru diakses ke depan, kita berharap elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Jika ini terjadi, akses berikutnya akan sangat cepat karena elemen tersebut sudah berada di awal daftar. Kekurangannya, penggunaan heuristik ini memiliki satu kelemahan yaitu urutan pengurutan asli jika ada dari daftar akan hilang. Daftar akan terus-menerus diatur ulang berdasarkan frekuensi waktu akses. Skenario yang dipertimbangkan menganalisis kompleksitas waktu akses dalam daftar. Skenario yang dipertimbangkan adalah ketika n elemen atau n pangkat 2 kali akses. Asumsi penyimpanan, elemen-elemen yang disimpan di daftar itu diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya dari paling sering diakses sampai yang jarang. Terus akses setiap elemen. Satu yang paling sering diakses itu membutuhkan waktu oh, satu karena diasumsikan berada di awal daftar. Akses ke elemen 2 membutuhkan waktu O2 atau waktu gagal. Jadi intinya itu disini menunjukkan bahwa menyimpan elemen dalam daftar merupakan berdasarkan polaritasnya dalam setiap akses memiliki biaya yang sebanding dengan posisinya. Atas rangkaian akses, tentu setiap elemen diakses setiap kali dapat menghasilkan total waktu komputasi yang proporsional terhadap 0 n pangkat 3. Ini adalah gambaran tentang potensi inefisiensi jika strategi akses tidak dioptimalkan. Jika menggunakan MTF heretic. Karena begitu elemen di atas untuk pertama kalinya, dalam skenario di mana kita menyisipkan setiap elemen untuk pertama kalinya saat diakses, kayak slide tadi, tapi sekarang menerapkan heuristic konflik, setiap akses selanjutnya elemen satu itu akan membutuhkan waktu
O ke satu. Setiap akses elemen selanjutnya itu merupakan waktu O kedua, setiap akses selanjutnya itu O ke N. Setiap O1, maka O1, oh semuanya O1. Karena kita ingin diakses itu pertama kalinya untuk diakses lagi. Dia akan segera berpindah ke depan yang depan. Jadi setiap kali ya karena mengakses lagi, ya udah berada di kontributor depan. Diakses dengan sangat cepat. Jadi singkatnya saja itu memanfaatkan quality references seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Signifikan merupakan kinerja dari OM43 atau OM42. Teman banyak sekali dan pengembangan service yang bisa menjelaskan. The trait of the move to front heuristic. Intinya, menemukan elemen yang paling sering diakses. Silang merupakan akses dari versi move to front dan memberikan dari daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ingat, FTF hanya memindahkan yang akses ke depan, bukan mengurutkan berdasarkan total frekuensi. Implementasi metode tahu bisa elemen yang paling sering diakses. Jika kita diminta untuk mencari elemen yang paling sering diakses, kita perlu mencarinya karena daftar tidak diurutkan berdasarkan itu. Saling semua ini berikut kita. Jadi intinya di sini dibahas meskipun move to front heuristic kita sangat baik dalam mempercepat akses individu, dia memiliki kekurangan. Kebutuhan aplikasi adalah untuk sering menemukan elemen akses seperti Kafka, UTF ini tidak cukup dalam konteks tersebut. Diperlukan algoritma atau struktur data tambahan seperti priority queue atau pengurutan untuk menjaga efisiensi operasi tersebut karena UTF mengabaikan urutan berdasarkan frekuensi akses. Ini dibahas link basic. Ada poin-poin menjelaskan tentang perbandingan stok data dan link basic code. Untuk authentication yang terjamin, struktur basis data linked list menyediakan batasan waktu worst case atau kasus terburuk untuk operasinya. Ini berarti Anda tahu persis berapa lama operasi akan berlangsung dalam skenario terburuk. Hal ini berbeda dengan AWS yang memiliki batasan waktu amortize atau rata-rata di mana beberapa operasi bisa sangat mahal, misalnya array perlu diperluas di kontrak. Waktu worst case yang terjamin ini penting untuk sistem real time di mana penundaan yang tidak terduga dapat diterima. Penyisipan penyisipan penghapusan alternatif di posisi untuk terduga. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan pada slide kali ini. Karena lebihnya mohon maaf. Tutup dengan ucapan terima kasih.